Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial ya Y19 ya. Y19 email block ya. Ini karena touch point sudah saya buka ya touch pointnya ya. HP-nya sudah saya solder ya. Ini ya. Kasih timah ujungnya sedikit buat dijepit pinset nanti. Kita cek dulu ya emailnya. Ini ketik saja cek email. Ini tipe Y19 ya. Ini ya. Masukkan emailnya, coba kita cek ya. 8679 6604 7899 830. Kita cek emailnya terdaftar apa tidak. Email tidak terdaftar ya, makanya tidak ada signal di Indonesia ya, karena HP luar ya, HP Malaysia ini ya. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita buka ini ya, test pointnya dulu ya, biar tahu ya. Ya, untuk test pointnya ya. Ini kerok-kerok sedikit ya. Itu begitu nanti di toolnya, begitu waiting device, menunggu device, udah klik start ya kan, udah klik repair email atau pola kode atau FRP, bisa ya cara ini. Lagakan 1 detik saja ya. Itu ya test pointnya ya, jelas ya. Oke, kita close saja ya test pointnya. Lanjut aja kita langsung ke HP-nya ya. Ini test point Vivo Y19 ya, kerok-kerok ini ya. Oke ya, ini ya. Oke, kita buka. Di sini saya menggunakan unlock tool ya untuk repair emailnya ya. Ini kolom MediaTek ya. Lalu ini EMI wajib centang ya. Kalau New Security ini wajib centang EMI ini ya, kolom EMI ini ya. Nah, ini. Lalu sini pilih tipe Y19. Vivo Y19 nih ya. Nah, ini ada ya. Jika tidak ada di sini pilihan, entah kita tipe lain, contohnya tipe entah apa ya, yang nggak ada lah di sini. Kita isi payloader sini ya. Ambil payloadernya aja dari firmware-nya ini ya. Ini. Klik ini, isi payloader saja ya. Kalau di sini nggak ada tipenya. Kalau kita eksklusif Vivo entah tipe berapa, rupanya nggak ada di sini. Jadi cukup centang EMI, isi payloader. Nah, baru eksekusi, mau format data, mau ceng email atau FRP ya. Sini Y19 ya, kebetulan Y19 ada. Ini kita pilih Y19, kita centang EMI, kita ceng email di kolom spesial. Ini ya, kolom spesial sih, klik. Ini ya, Vivo ceng email. Nah, ini ya. Ini email wajib diketik manual ya. Centang dulu. Hapus. Centang manual ya emailnya ya. 86699 86699 9043 94675 ekor 1 ya, otomatis 1 ini ya, checksum namanya ya. Tidak kita ketik pun ekornya otomatis 1, berarti cocok ya. Kalau ini ekornya nggak 1, berarti salah ketik di sini kita. Ini checksumnya nggak 1, berarti salah ketik. Ini ekornya kan 1 ini. Ini ekor 1, cocok ya. Padahal tidak kita ketik ini ya, tapi muncul otomatis, wajib sama. Lanjut. Kalau tidak sama checksumnya sama emailnya, berarti salah ketik kita. Sama semua ya, cuman 744 ya, 866 999 04 39 4674. Nah, ekor 4 juga ya, otomatis. Oke. Untuk email sudah ya.
Lanjut ini ya, kita off kan dulu ya, tadi masih hidup kayaknya. Oh ya, kita cabut baterai ya, cabut baterai saja ya, nggak usah pakai baterai ya, lebih aman biar nggak konslet. Baterainya nggak usah dipasang ya. Oke, siap-siap ya. Di sini klik right ya, ini udah oke semua. Klik right. Nah, tunggu sini ya. Jika waiting device, ini udah ada lanjut test point ya. Ini test pointnya. Tunggu waiting device ya, ini udah ya. Nih, lagakan dulu, baru colok. Lepas. Nah, 1 detik saja. Lagakan, colok, lepas. Apa itu? Pilot to open. Oke, kita ulang ya. Ulang lagi lah ini. Ceng ini 86699 9 0439 0439 46751 4675. Oke, 86699 043 946 744. Oke. Oke, kita klik right ya. Tadi error ya. Kita ulang saja. Tadi lagakan, colok ya. Sekarang sama aja ya, bisa juga colok dulu atau lagakan. Ini tadi kan lagakan dulu baru colok. Boleh juga colok dulu baru lagakan. Tadi lagakan, colok, ini colok dulu ya, gantian ya. Colok, lagakan. Nah. Oke, jalan. Langsung lepas nih udah ya tadi ya. Oke. Kenapa ada kesalahan lagi? Ulang lagi ya. Memang seperti itu kadang ya. Ada aja saya errornya. Nggak apa-apa, ulang aja. 86699 043 9 4 6751. Oke, 866 999 043 946 674. Oke. Klik right ya. Oke, kita ulang lagi. Udah waiting device. Colok USB, lagakan, lepas. Ya. Bismillah ya. Mudah-mudahan down ini ya. Ini berhenti lagi kayaknya nih. Hop, jalan. Oke, bismillah. Oke, down ya. 3 kali ulang juga ya. Jadi jangan panik ya. Kalau error ulang saja. Kadang koneksi USB atau apa kurang pas. Oke ya. Kita cek ininya apakah sudah masuk.
Ya, kita pasang dulu ya pannya, kurang duduk. Oke ya, ternyata habis red IMEI padam. Ini kejadian ya. Biasanya sih ngerjai langsung oke. Ini down, hidupkan, IMEI berubah, down, ini padam. Oke, jangan panik ya. Kita ini ya, lanjut ya. Kita cek dulu kita punya apa. Langkah awal coba kita write preloader. Mungkin preloadernya terhapus. Vivo Y19. Oke, lagi ekstrak ya. Kita minimize dulu. Ini preloadernya apa udah muncul? Oh, udah nih. Oke. Klik boot device. Tunggu ya, waiting device, colok USB. Ini udah nggak perlu test point lagi ya, udah ada tag MediaTek USB port. Ini udah terbaca semua. Ini indeksnya centang lagi apa? 2 kali ya, klik sekali ya biar hilang semua nih. Preloadernya aja centang ya, ini ada preloader nih. Tuh preloader ya, klik kanan preloadernya, klik sekali dulu. Nah, biar berwarna kuning, baru klik kanan, pilih write ini ya, write preloader. Tunggu ya, masih loading. Lalu cari preloadernya di firmware-nya, atau memang kita udah punya khusus preloadernya, arahkan ke situ ya. Oke, arahkan ke ini ya, preloadernya. Oke, error ya, tunggu ya, ulangi. Boot device, lalu colok. Ini tanpa test point lagi ya, karena udah detect MTK USB port. Ini boot device-nya ya. Ini indeks, klik sekali, klik lagi sekali, centang preloader saja. Klik sekali preloader biar warna kuning atau coklat ya. Pilih write preloader. Nah, arahkan ke firmware-nya yang preloader mana? Ah, ini dia. Oke, nanti di sini write preloader ya. Tunggu down ya. Tengok ekstraknya tadi. Oh, belum selesai. Nah, ini ya. Preloader oke. Kita tes hidup apa enggak. Kalau enggak hidup juga, berarti wajib full flash. Oke, ternyata nggak mau hidup juga ya. Oke, kita full flash saja ya.
Ini tengok, ini masih ekstrak ya filenya tadi, file tested-nya. Nah ini ya, di sini pun udah saya share juga, ini ada. Coba langkah kedua ya. Langkah kedua, format data. Pilih yang write file. Ini langkah kedua ya. Lalu klik select. Oke, ulang. Format data. Pilih yang write file ya, ini ya. Dia write user data dia ya. Pilih select. Oke. Siap-siap colok USB ya, tanpa touch point ya. Udah tanpa touch point. Halo. Oke, proses berjalan. Proses erase user data. Oke. Ternyata tak mau hidup juga ya. Jadi wajib kita full flash. Mana ini ya, kolom. Ini ya. Kolom ini. Vivo Y19. Pilih scatter nih ya. Oke. Oke, langsung klik flash ya. Tanpa touch point, colok saja. Bismillah. Oke ya. Proses berjalan ya. Oke, masih red system ya, masih lama ini. Oke, sistem sebentar lagi. Red user data. Oke, sebentar lagi user data. Oke, down ya. Oke, hidup ya. Nah, jadi jangan panik ya. Selagi ada file tested-nya, hidup lagi ya. Oke, masih loading ya. Kita cabut saja. Kita cek ya IMEI-nya apakah masuk yang tadi. Ekor berapa tadi IMEI-nya? 51 sama 44 ekornya ya. Ekornya 51 sama 44. Tunggu loading ya. Oke, loading. Oke. Oke. Udah ini ya. Indonesia, next. Indonesia. Berikutnya setuju. Oke.
lewati dulu ya. Ada apa nih ya, kuning-kuning ini ya, ada bacaan kuning-kuning di ujung atas. Oke, tunggu ya. Proses yang sangat panjang juga ya. Yang harusnya red IMEI down, malah di HP-nya padam. Oke, ekor berapa tadi IMEI-nya? 51 sama 44. Oke, kita cek ya, 51 sama 44 ekornya ya. Nah, oke ya, 51 sama 44. Oke ya, down ya. Tapi tunggu ya, masih ada satu lagi masalah ini ya. Apa ini? Muncul warna oranye itu, pengecualian telepon. Oke, kita downkan sekalian. Masuk ke pengaturan sistem tentang ponsel, ketuk-ketuk mana ya versi mana untuk aktifkan debugging waktu kompilasi ya, bukan. Oh, versi perangkat lunak ya, versi perangkat ketuk-ketuk. Oke, udah jadi developer katanya. Cari pengaturan tambahan biasanya mana, tetap ini ya, pengaturan sistem. Nah, ini developer, debugging aktifkan, mana debugging. Nah, ini dia ya, on kan ya. Oke, lanjut colok USB. Oke, nah ini udah detect ya. Oh, hilang. Nah, ini udah detect ya. Ini udah detect USB-nya. Lalu kalau MediaTek cari spesial, mana VIC, dimana ya, kok lupa saya. Bentar ya. Oke, dimana ya, lupa. Oke, di sini coba di function tanpa pilih tipe, ini coba mana ya, nih VIC notification ya, coba. Oke, di layar muncul gini, izinkan, baru klik lagi VIC notification. Belum mau ya. Oke, coba kita ulang ya, harusnya down itu, cabut pasang ya USB nya ya, klik notification, VIC notification lagi. Cabut lagi USB nya, coba. Oke, tidak bisa, berarti cara manual aja ya. Bisa juga write RPMB ya, coba kita write RPMB ya. Oh, belum punya ini ya. Oke lah, kita cara manual saja ya. Cara manual pun bisa ini ya, tapi prosesnya agak udah terlalu panjang ini videonya ya, kita sudahi saja ya. Kalau masalah pengecualian telepon itu, ini bisa nanti dari senam jari aja. Biasanya cara ini sih down sih, ini kok file terus. Jadi intinya di sini write IMEI padam jadi hidup lagi ya. Oke, itu ya. Semoga membantu ya. Sekian dan terima kasih. Semoga membantu ya.